Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Silahkan Pak Handoko. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Baik, terima kasih Pak Handoko. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu mengajar itu berdasar apa yang dia pelajari dari Perjanjian Lama. Kalau menurut Tuhan Yesus itu kurang tepat atau salah, Tuhan Yesus akan memperbaiki, akan memperdalam, akan meluruskan. Ya, makanya di Matius 5 ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak meniadakan Taurat. Aku menyempurnakan, menggenapi Taurat. Ya. Seperti bacaan yang dibaca Pak Handoko tadi, sebetulnya itu ada di Taurat semua. Dan dia menyatakan kebenaran, gitu ya. Saya baru mengerti hari-hari ini. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak mengerti. Ya. Tinggal di dalam aku, gitu ya. Tinggal di dalam aku. Berarti memahami seperti yang Tuhan Yesus pahami, itu maksudnya. Nanti kita akan perjelas. Ya. Dalam konteks Yohanes 15 ayat 1 sampai 7, Yesus mengatakan bahwa dirinya pokok anggur yang benar. Betul? Ini sebetulnya Tuhan Yesus sedang membandingkan dirinya dengan Israel sebagai pokok anggur yang gagal. Pokok anggur yang salah. Pokok anggur yang, tanda kutip ya, hoax, yang palsu, yang enggak benar gitu. Kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya pokok anggur yang benar, dia sedang membandingkan dengan Israel sebagai pokok anggur yang tidak benar. Jadi memang Tuhan Yesus sedang meluruskan bahwa bangsa ini bengkok, gitu loh maksudnya. Bangsa ini tidak lurus. Pokok anggur yang benar, aletheia itu benar, jujur. Lawan katanya tidak benar, tidak jujur, itu loh maksudnya. Kita baca Yesaya 5 ayat 7. Yesaya 5 ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Jelas ya? Israel dengan segala sistem keberagamaannya gagal menghasilkan buah. Yang ada hanya kelaliman dan pemberontakan. Jadi Israel semenjak terbentuknya bangsa itu,
oleh Musa sampai di zaman Yesus itu gagal. Yang ngomong bukan cuma Tuhan Yesus, yang ngomong nih Yesaya. Ini Yesaya mengatakan gagal, gitu ya. Lalu Israel dihancurkan, Yehuda dihancurkan. Muncul tradisi baru oleh Ezra. Kaku, legalisme keras gitu ya. Terus sampai di zaman Yesus, Tuhan Yesus ngomong lagi, aku pokok anggur yang benar. Itu bukan. Nah gitu mau kembali ke root Yahudi, ke akar Yahudi. Yahudi yang mana? Sama Tuhan dikatakan, itu bukan pokok anggur yang benar. Aku pokok anggur yang benar. Itu maksudnya. Ya. Ini berarti perumpamaan ini berlaku bagi orang percaya. Ya dikatakan kan Yesus mengatakan dirinya pokok anggur yang benar. Barang siapa yang percaya kepadaku, itu ranting-rantingnya. Ini berarti perumpamaan ini berlaku bagi orang percaya. Kalau orang tidak percaya, berarti tidak melekat pada Yesus. Ya bukan untuk itu dia bicara. Ya ini cara logika berpikirnya begitu. Ya, ini perumpamaan berlaku bagi orang percaya saja sebagai ranting-rantingnya. Kalau tidak percaya kan tidak bisa disebut ranting, kan gitu. Yang namanya ranting itu kan menyerap apa yang dihasilkan. Ini pokok anggur ya. Ranting ini kan begini. Nanti dari ranting itu baru ada buah. Kan gitu. Ini pokok. Disebut ranting karena melekat pada pokok. Ya. Melekat artinya menyerap nutrisi dari pokok. Betul ya? Kalau tidak menyerap, ya garing, tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau menyerap, buah akan dihasilkan. Jadi ini perumpamaan untuk orang yang percaya. Ya, kita akan fokus di sini. Tidak berlaku buat orang yang tidak percaya. Kalau bukan orang percaya, dia nggak akan melekat di sini. Ya mungkin tuh rantingnya pohon yang lain, kan gitu. Kalau rantingnya Yesus, berarti orang percaya sama Yesus. Kalau rantingnya pohon lain, ya percaya sama yang lain. Kalau melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus, ya berarti dia orang percaya Yesus. Nah ini konteksnya ini. Ya. Sebagai batang atau pokok anggur, maka banyak memiliki ranting-ranting tempat buah anggur dihasilkan. Di sini Yesus menjelaskan dua kondisi yang akan Bapa lakukan sebagai petani anggur. Yang pertama, setiap ranting yang tidak berbuah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, berarti Bapak yang motong. Bapak yang motong. Bukan kita. Bukan ranting memotong ranting, enggak loh ya. Bapak yang memotongnya. Ya. Bapak yang memotong ranting itu. Bahasa aslinya ere. Ere. Airo. Ingat ya. Yesus mengangkat dosa dunia. Airo. Mengangkat, menghilangkan. Itu ere. Setiap orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi tidak mengerti perintahnya dan tidak melakukannya, akan dibuang. Akan dipotong, akan dibuang. Ini berarti ranting itu sudah enggak berguna, sudah useless, sudah bukan bagian Yesus.
tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa dididik, tidak bisa dimuridkan. Itu artinya. Ya. Yang kedua, setiap ranting yang berbuah, nah ini sudah berbuah loh. Ya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ya. Katere. Katere. Ya. Make clean, membuat bersih, pruning, gitu ya. Orang yang senang tumbuhan, saya rasa pasti mengerti ini. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi yang berbuah dibersihkan supaya dia berbuah. Kenapa saya tulis dua kata Yunani ini? Bukan karena saya merasa hebat Yunani, saya tidak bisa Yunani. Tetapi dari dua kata ini maksudnya berbeda. Karena banyak orang yang berpikir, orang yang tidak berbuah dipotongnya untuk dibersihkan. Tidak, dibersihkan itu pakai kata katere. Kalau aire diangkat untuk dihilangkan, dibuang. Itu maksudnya. Anda harus menunjukkan buah Anda. Supaya Bapak membersihkan Anda. Anda harus berbuah dulu. Menunjukkan buah. Menunjukkan mau mengerti dan mau bertindak. Nanti Tuhan atau Bapak ini akan memurnikan kita. Memurnikan kita. Masalahnya di situ. Anda mau belajar dan berbuah enggak? Anda mau belajar dan bertindak enggak? Ya. Orang yang mengaku percaya Yesus, mengerti perintahnya dan melakukannya akan dimurnikan. Agar bertambah-tambah pengertiannya. Agar karakter yang baik terbentuk lebih lagi. Ingat Tuhan pernah ngomong, barang siapa memiliki ia akan ditambah. Barang siapa tidak memiliki ia daripadanya akan diambil. Itu maksudnya. Anda harus usaha dulu. Berbuah 1 dulu. Dibersihkan bisa berbuah 3, 4. Setelah berbuah 4, nanti bersihkan lagi. Oh bisa, ini semakin besar, semakin banyak buahnya. Istilahnya begitu. Anda harus menunjukkan dulu Anda menyerap. Apa gunanya ranting kalau tidak menyerap? Dipotong, dibuang airnya. Tapi kalau Anda berbuah, loh ada pentilnya, kan itu ya, biasanya gitu. Ada ya buah-buah kecil tuh, loh berbuah. Supaya buahnya besar gimana? Dipotong daun-daun di samping-sampingnya, dibersihkan. Supaya nutrisinya semua masuk ke buah. Setahu saya ilmu pertaniannya begitu. Tapi kalau Anda tidak mentil, Anda tidak memunculkan buah yang kecil, sedikit pun tidak ada. Apa yang mau diharapkan dari ranting yang tidak ngapa-ngapain ini? Istilahnya begitu. Seperti ranting yang tidak menghasilkan buah, jika tidak melekat, jika tidak menyerap nutrisi pada pokok, demikianlah setiap orang yang tidak mau menyerap firman dari sang firman, atau tidak mau mengenal hikmat dari sang hikmat, maka orang tersebut tidak akan pernah paham bagaimana melakukan firman dan bagaimana hidup benar, hidup berhikmat di hadapan Tuhan. Anda harus belajar. Berapapun usia Anda, setua apapun Anda, sesulit apapun Anda memahami firman Tuhan, belajarlah. Supaya Anda bisa berbuah. Supaya Anda bisa melakukan. Supaya Anda bisa mengerjakan. Tapi kalau tidak ada yang diserap, buah apa yang mau dihasilkan? Ini ranting mati namanya. Betul ya, ranting kalau nggak bisa memunculkan pentil itu apa? Bakal buah, ini kan ranting mati.
Ya dipotong. Airo. Dipotong, diangkut, dan dibuang. Hilang, tidak kelihatan. Tapi kalau ini bakal buahnya muncul, maka dia dibersihkan. Ranting-ranting di sekitarnya, daun-daun di sekitarnya, dipotong supaya semua nutrisi yang diserap jadi buah. Ini keren perumpamaan ini. Ya. Tuhan ngomong, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Menate, berasal dari kata meno. Ini bentuknya imperatif auris. Ini adalah kalimat perintah. Imperatif itu kalimat perintah. Ya. Kalimat perintah untuk menghidupi ajarannya. Yang sifatnya untuk saat itu dan seterusnya. Auris itu present dan future. Kalau present saat ini, future masa depan. Tapi kalau auris mulai sekarang sampai selamanya. Jadi Tuhan memerintahkan, tinggallah di dalam aku. Sekarang sampai selamanya, belajarlah, hidupilah. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Orang yang menolak didikan Sang Firman itu akan binasa. Belajarlah padaku supaya kamu tidak binasa. Belajarlah sekarang dan seterusnya. Itu perintah, bukan anjuran loh. Itu perintah Tuhan, bukan anjuran. Kalau Anda tidak mengerti, Anda pikir ini sekedar anjuran. Yang penting berbuat baik, Pak. Yang penting berbuat baik. Baik seperti apa? Karena kebaikan versi Tuhan itu cukup detail, jelimet. Bukan sekedar berbuat baik asal. Kalau sebuah berbuat baik asal, itu semua agama bisa. Semua orang bisa. Tapi berbuat baik seperti Tuhan kehendaki. Tindakannya harus benar. Dasarnya harus benar. Motivasinya harus benar. Tujuannya harus benar. Kalau Anda tidak belajar, tidak bisa. Belajar itulah yang disebut menyerap, lengket. Kalau Anda tidak belajar, lengket dari mananya Anda itu? Berdoa, Pak. Oke, berdoa itu juga melekat. Tapi berdoa yang seperti apa yang membuat Anda bisa menyerap pemahaman Tuhan? Di ruang doa, Anda berusaha mendengar Tuhan. Tapi Anda tidak pernah baca firman. Yang muncul itu suara siapa? Bisa-bisa suara hati Anda atau suara setan. Kalau Anda tidak pernah baca firman, tidak mengerti firman, yang Anda dengar itu suara siapa? Sedangkan Anda tidak tahu bedanya Tuhan sama hantu. Anda tidak tahu itu suara gairah kudus atau suara gairah yang najis. Anda tidak tahu. Dulu saya begitu, saya berdoa. Saya dulu rajin berdoa, Pak, Bu. Saya minta ini, minta itu. Ternyata salah semua. Setelah saya mengerti firman, dulu permintaanku salah. Hanya untuk memuaskan nafsuku. Hanya untuk memuaskan keinginanku. Saya doa minta rumah, saya berdoa minta mobil. Belum tentu Tuhan inginkan itu. Belum tentu loh. Di Yohanes 15 ayat 6. Ayo dibaca ulang yuk. Silahkan Pak. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita lihat ya. Tuhan katakan apa? Jika tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Jadi air ini dibuang keluar. Lalu
dikumpulkan, lalu dibakar. Kalau nggak melekat, kalau nggak menyerap nutrisi, kalau nggak menghasilkan buah, ranting itu dibakar. Ini jelas banget. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini juga nubuatan. Secara historis, tahun 70 Masehi, Yerusalem dibakar. Tuhan ngomong ini bukan cuma untuk kita, ini kan Tuhan Yesus ngomong di masa itu untuk murid-muridnya masa itu. Jadi ini setengahnya sebetulnya itu peringatan untuk mereka. Kamu melekat ya, kamu melekat, kamu ngerti ya maksudku ngomong ini. Kalau enggak, kamu dibakar. Dan benar orang-orang yang enggak mengerti firman Tuhan, tahun 70 dibakar. Yang mengerti firman Tuhan, dia pergi ke gunung. Dia lari, enggak ikut dimusnahkan. Karena mengerti, karena nurut perintah Tuhan. Dia mau malin kundang terserah sudah, yang penting firman ini membuat mereka selamat. Dan benar 12 murid selamat. Dalam arti ya tidak mengalami itu, Yohanes terutama. Kalau yang lain ada sebagian yang sudah mati. Ya. Ini kan kisah. Ya. Ini kan kisah tentang pembantaian orang Yahudi. Sebetulnya ke depannya gitu loh. Dan ini juga peringatan kedua sebetulnya. Kalau kita lihat, kita baca Yehezkiel 15 ayat 6, itu sama. Ya, kenapa saya berani katakan ini peringatan atau nubuatan? Karena Yehezkiel pernah melakukannya. Hal yang sama. Silahkan. Yehezkiel 15 ayat 6, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar. Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Seperti pohon anggur yang sudah tidak bisa berbuah, akan dibakar oleh Tuhan. Demikianlah yang dilakukan Allah kepada Yerusalem. Sama. Yehezkiel 15 ayat 6, sama. Sejajar dengan Yohanes 15 ayat 6. Tuhan yang ngomong dan Yesuslah Tuhan. Tuhan yang sama di Yehezkiel itu ya Yesus. Sebelum inkarnasi. Dia lakukan hal yang sama. Dia hukum Yehuda. Dikasih kesempatan kedua. Tetap ndablek, tetap tidak berbuah. Dihukum lagi, dibakar. Ranting yang tidak melekat, ranting tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah dibakar. Ini gambaran bagi kita. Israel rohani, jangan bertindak yang sama. Jangan sampai tidak berbuah. Kenapa? Kalau nggak dinikmati Bapak, kita akan dibakar. Ini benar. Sudah 2 kali peringatannya. Bagi orang Kristen, ini kesempatan ketiga. Bagi orang Kristen, peringatan Tuhan ini sudah ketiga kalinya dan jangan main-main. Sudah 2 kali kejadian yang sama. Jangan ngeyel. Jangan berpikir mosok ngono. Tuhan kan kasih penuh dengan pengampunan. Sudah 2 kali bangsa ini dia bakar Tuhan. Kita jangan ikut-ikut. Ayo berubah, ayo bertobat. Ayo metanoia, berubah pola pikir. Ayo berpikir seperti Tuhan berpikir. Jangan berpikir seperti manusia Israel berpikir. Manusia Israel berpikir itu hanya kepentingan jasmani. Kerajaannya, hidupnya saja. Tuhan lagi ngajak, ayo kita ke langit baru, bumi baru. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu pola pikir Allah. Ini yang disebut menyerap. Ini yang disebut belajar, menyerap
dan akhirnya bisa bertindak. Segala tindakanku yang aku perbuat, benar enggak untuk kekekalan? Apa hanya untuk senangnya hari ini, kesukaan hari ini, kebanggaan hari ini? Kalau Anda terus melakukan itu, Anda binasa. Kita binasa, saya binasa. Jangan, ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu. Ya. Jadi bukan kepada pembaca saat ini ya. Sekali lagi kalau baca Alkitab itu Tuhan ngomong sama siapa, pahami itu sama siapa, belum tentu sama kita, gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya saat itu, ya, bahwa mereka sudah bersih karena firman-Nya. Betul ya? Atau lupa Anda? Ayat berapa itu? Yohanes 15 ayat 3. Silakan dibaca, Pak. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jelas ya. Kamu sudah bersih karena firman yang kuberitakan padamu. Saya cek bahasa aslinya logos. Logos itu kan firman. Dalam kekristenan dipahami firman. Kalau secara umum netral gitu ya, logos ini juga berarti logia, logis, biologi, ilmu, pengetahuan. Mereka sudah bersih karena pemahaman yang diberikan Tuhan. Mereka sudah mengerti firman yang diberikan Tuhan, sudah mengerti, sudah punya ilmu, sudah punya pemahaman. Itu yang membersihkan mereka. Itu yang membersihkan para murid. Ya, firman Tuhan memberikan pengertian bagaimana hidup bersih dan murni bagi Bapak. Mereka loh ya. Kalimat ini jangan langsung dikenakan pada kita karena kita saat itu belum ada. Dan sekarang kita juga belum tentu mengerti. Betul. Jadi yang sudah bersih ini murid-murid. Mari kita contoh supaya kita bersih seperti murid-murid. Nah, gimana caranya? Itu maksudnya. Kamu sudah bersih karena firman. Kita ngerti firman aja belum? Belajar aja ogah-ogahan. Bagaimana sudah bersih? Jangan puas, Pak, Bu, karena ini ajaran 2000 tahun yang lalu. Kenapa saya tidak merasa puas? Ya karena saya harus tahu makna aslinya apa, seharusnya bagaimana, bisa dikenakan oleh kita enggak? Sebetulnya bisa. Kalau Tuhan ngomong kamu sudah bersih karena firman yang kuberitakan padamu, ya belajar firman kita. Kita harus juga punya pemahaman yang sama seperti para rasul. Bagaimana membersihkan diri, bagaimana hidup kudus. Cek para rasul, bagaimana kelakuan para rasul. Seperti itu. Tujuan Logos hadir, tujuan Tuhan Yesus, Sang Logos, Sang Firman hadir, untuk memberi pengenalan akan Allah dan pengertian bagaimana hidup berkenan di hadapannya. Buah, bagaimana berbuah, bagaimana sikap hatinya, bagaimana gaya hidupnya, apa tujuannya, dari pengertian-pengertian firman Tuhan. Bukan pengertian sendiri. Ini loh yang sulit. Kalau cuma berbuat baik itu gampang. Anda tidak perlu ke gereja hanya untuk berbuat baik. Betul? Anda bisa kan berbuat baik tanpa ke gereja? Tetapi kenapa Tuhan menyarankan Anda ke gereja? Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan. Karena pertemuan itu fungsinya belajar. Itu. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, gitu ya, kamu tidak berbuah. Kalau kamu tidak hadir untuk belajar,
kamu tidak akan berbuah. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini menyatakan adanya kesatuan hidup. Aku, ya, barang siapa tinggal di dalam aku, Yesus, gitu ya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini menyatakan adanya kesatuan hidup, kesamaan persepsi, ada hubungan keterkaitan guru dan murid. Murid menyerap apa yang guru ajarkan, dan guru memberikan ajaran kepada murid. Sehingga murid bisa mengerti dan melakukannya. Ini yang namanya tinggal di dalam aku di dalam dia. Tidak ada pengertian lain. Di dalam doa, Pak. Betul, boleh di dalam doa. Tapi doa yang seperti apa? Kalau doa Anda salah, Anda tidak bersatu. Anda tidak menyerap. Kalau doa Anda benar, baru menyerap. Emangnya ada doa yang salah, Pak? Ada, buktinya di Yakobus tuh. Yakobus mengatakan, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Jangan ngomong doa itu pasti benar. Kalau tidak belajar, tidak mungkin benar. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Cara memuliakan Bapak itu berbuah banyak, bukan nyanyi. Saya ngomong begini bukan berarti nyanyi tidak boleh ya, silahkan nyanyi. Itu membawa kita fokus untuk mendengar firman. Tapi buah itu bukan buah yang memuliakan Bapak itu apa? Perbuatan-perbuatan kita, sikap hati kita, tujuan kita, keputusan-keputusan kita yang presisi dalam menghadapi sesama, itu buah. Makanya harus belajar. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa seseorang memuliakan Bapa hanya dengan cara melakukan apa yang Bapa kehendaki. Seperti apa yang Bapa kehendaki? Ya seperti Yesus. Yesus hidupnya tidak nyari kekayaan. Dia hidup sederhana, apa adanya. Dia hidup untuk memuliakan Bapa, melakukan kehendak Bapa, melakukan penebusan. Dia hidup untuk mengimpartasi orang lain mengerti bagaimana berbuah. Itu loh buah. Jadi jangan salah berbuah loh. Yesuslah teladan bagaimana bersikap memuliakan Bapa. Tidak ada cara lain selain belajar, merenungkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dan meneladani hidupnya. Ini penting loh Bapak Ibu. Anda harus jujur dalam hati, dalam diri Anda sendiri, dalam pikiran Anda sendiri. Coba dalam hari-hari Anda merenung dalam 24 jam. Ya, kalau bukan hari Kamis, kalau bukan hari Minggu, kalau bukan hari Selasa ibadah SK, kalau bukan hari Jumat ibadah PA atau doa malam, gitu ya. Kira-kira dalam sehari Anda berapa jam merenungkan firman? Kalau diukur dari perpuluhan, harusnya dalam sehari Anda 2-3 jam merenungkan firman. Itu 10%. Masuk sehari 10% aja tidak merenungkan Tuhan. Harusnya bisa lebih. 1,5 jam pagi, 1,5 jam malam. Harusnya seperti itu. Pagi baca firman, sore dengerin khotbah misalnya. Atau pagi denger renungan, bisa dilanjutkan baca firman, sore lagi dengarkan khotbah lepas, gitu ya. Tema apa yang mau dipelajari,
renungkan firman. Anda perlu waktu untuk itu. Nggak mungkin Anda merenung tanpa waktu. Semakin banyak waktu Anda yang tidak Anda gunakan untuk merenungkan firman, semakin banyak Anda teracuni oleh dunia. Semakin banyak panah-panah iblis yang masuk dalam otak Anda. Itu. Nggak ada wilayah netral. Kalau Anda menyerap firman Tuhan, pasti yang Anda serap dunia. Pasti. Kecuali Anda tidur. Nah, mungkin nggak mikir apa-apa mungkin ya. Tinggal di dalam aku, Tuhan Yesus ngomong. Berarti, sekali lagi, memahami firman-Nya dan melakukan. Tinggal di dalam aku, berarti kita belajar, merenung, dan berbuat. Dan nurut, dan taat. Tinggal di dalam aku. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 9 sampai 11, ya. Pelajaran minggu lalu. Hidup adalah Kristus berarti memberi buah. Hidup adalah Kristus berarti memberi buah. Berarti memiliki kasih. Kasih itu yaitu mengerti bagaimana bersikap secara tepat. Kasih itu berarti memiliki keputusan yang presisi. Bagaimana mengasihi Allah dan sesama dalam setiap kejadian hidup. Itu buah. Kalau cuma berbuat baik, itu bukan buah loh. Atau buah bisa buah, tapi kecut mungkin. Tapi buah manis, buah yang manis rasanya, itu jika kita melakukan tepat seperti yang Bapak inginkan. Dasarnya tepat seperti yang Bapak inginkan. Keputusan-keputusan ini presisi. Ya, seperti itu mauku, anakku. Nah. Yesus naik ke salib. Yesus masuk ke Yerusalem. Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Ini tepat seperti yang Bapak inginkan. Yesus masuk ke Yerusalem, tidak perlu diseret. Bapak, aku siap disalib, tapi tunggu ketangkep ya. Enggak loh. Meskipun Yesus berdoa, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ya, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dia berangkat, dia melangkah, dia pinjam keledai, masuk Yerusalem. Betul? Ada tindakan aktif. Bapak, aku rela disalib. Tapi biar aku ketangkep dulu ya, aku tak delik dhisik. Tuhan, aku ingin hidup benar. Tapi nunggu ketangkep polisi dulu. Selama belum ketangkep polisi, berarti masih aman. Kadang-kadang kan orang begitu. Ayo berubah. Kita aktif mencari kehendak Tuhan, mencari kehendak Bapak. Sudah waktunya anak manusia dipermuliakan. Dia masuk ke Yerusalem, pinjam keledai. Dia ngomong sama Yudas. Betul enggak? Lakukan apa yang kamu mau perbuat. Betul? Dia enggak nunggu. Bapak, aku mau disalib, aku bersedia disalib. Tapi biar Yudas inget sakarpe dewe ya. Ngerti maksud saya ngomong begini? Banyak dari kita bersikap pasif untuk berbuat benar. Aku ingin berbuat baik, Bapak. Aku ingin melakukan kehendak-Mu. Tapi kasih ono tanda. Sampai kapan tanda itu nggak akan muncul karena Anda nggak mau belajar. Tuhan, tunjukkan jodohku. Aku minta tanda. Tanda yang seperti apa? Firman Tuhan jelas mengatakan,
bahwa kamu harus mencari pasangan yang seimbang. Nggak usah minta tanda, cari aja. Pengertian orang itu sama pengertian kita sama apa enggak? Anak muda, jangan pura-pura nggak tahu. Itu loh maksudnya. Jangan dikit-dikit tanda, dikit-dikit tanda. Anda pasivitas. Anda harus mencari kebenaran dan melakukan kebenaran itu dengan aktif, dengan sadar. Itu maksudnya. Setiap orang yang percaya Yesus tapi tidak melakukan, tidak mengerti perintahnya dan tidak melakukan, itu dibuang atau dipotong. Bukan bagian Yesus. Orang tersebut sedang menjadi dirinya sendiri. Pokok anggur, anggurnya manis. Tapi dia nggak mau jadi manis, dia jadi kecut. Lah berarti kan karpe dewe, maunya sendiri. Kalau orang nggak mau menyerap firman Tuhan, nggak mau melakukan firman Tuhan, itu sama saja orang itu mau jadi dirinya sendiri. Ini nggak beda dengan setan. Setiap orang yang semau sendiri berarti tidak mau menjadi seperti Yesus. Itu berarti menjadi seperti iblis. Otomatis gelap terang, tidak ada tengah-tengah. Yohanes 8 ayat 4. Mari kita baca. 4. Oke, silakan Pak. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau tidak melakukan kebenaran, berarti orang itu melakukan kehendak iblis. Semau sendiri itu sama dengan kehendak iblis. Itu berarti siapa bapak kita? Iblis. Kalau kita semau sendiri, gitu loh ya. Itu iblis bapak kita, bukan bapak di sorga. Tapi kalau kita mau aktif mencari kebenaran, belajar kebenaran, dan bertindak yang benar, itu baru bapaknya, bapak di sorga. Enggak ada, jalan tengah enggak ada. Ikut Yesus atau ikut iblis. Ikut Yesus berarti mengabdi kepada Bapa. Karena itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus hidup 33 tahun setengah. Itu melakukan kehendak Bapa. Bukan melakukan kehendaknya sendiri. Setiap orang percaya Yesus akan berbuah dan akan semakin dimurnikan. Setiap orang yang mengaku percaya Yesus mengerti perintahnya karena dia belajar dan melakukannya karena dia mengerti. Dan akhirnya semakin bertambah-tambah. Oh, kalau begini, kalau begitu, begono. Dari satu hal dibukakan yang lain. Jangan puas dengan copy paste. Jangan puas dengan khotbah aplikatif. Belajarlah firman sendiri dan temukan aplikatifnya sendiri untuk Anda. Karena hidup Anda berbeda dengan orang lain. Jadi tidak mungkin aplikatifnya bisa sama. Khotbah aplikatif itu boleh hanya untuk merangsang Anda berpikir. Tapi kalau kasus hidup Anda tidak ada, tidak pernah dibawa contoh oleh pendeta, lalu Anda mikir, terus aku kudu piye? Kok begini ya? Anda tidak belajar, Anda stres. Khotbahnya kok teori tok ya? Padahal itu teori penting supaya Anda bisa mengaplikatifkan sendiri dalam kehidupan Anda masing-masing.
Carilah logos, pengertian, pemahaman. Bukan tidak boleh khotbah aplikatif. Bagus itu. Tetapi jangan puas di situ. Karena hidup Anda belum tentu sama dengan hidup pengkhotbah. Hidup Anda belum tentu sama. Seperti aplikatif yang dibawakan, yang diberitakan kepada Anda. Belum tentu sama. Anda harus belajar firman Tuhan. Hukumnya begini. Kalau Yesus berkata, pengertiannya begitu. Kedalamannya seperti apa. Sehingga saat Anda menemukan masalah-masalah yang sulit, gitu ya, yang sulit, yang tidak ada hukumnya, Anda bisa tepat melakukan seperti firman Tuhan katakan. Kalau cuma sekedar jangan mencuri, ada hukumnya, enteng. Tapi kalau sudah masuk kasus kong kali kong gitu ya, itu lebih rumit. Kalau tidak tak terima kong kali kongnya, proyek tidak jalan. Kalau tak terima, kok nggak enak. Yang ngasih juga orang dalam Tuhan. Harus gimana? Ini contoh-contoh. Bukan dalam hal ini saja. Ini contoh ya, ini contoh etika yang rumit. Pernah kejadian masalahnya. Suatu saat ada kerusuhan di Jakarta. Ada seseorang yang diperkosa sampai hamil. Bagi orang seperti itu, gitu ya, dia harus bagaimana? Dia menggugurkan atau melanjutkan kehamilannya sampai lahir. Ini perlu perenungan. Karena aborsi bagi kasus seperti ini dan aborsi karena ndablek gitu ya. Ini kan beda. Itu karena diperkosa, ini karena main-main sendiri. Perlakuannya gimana? Nggak bisa cuma tanya pendeta, Pak pendeta saya gimana? Pendeta memang harus belajar juga. Kalau nggak bisa menuntun orang seperti itu, ya parah. Tetapi keputusan di tangan korban, di tangan yang menjalani. Ada hukumnya di firman Tuhan kayak gitu? Nggak ada. Anda harus mempertimbangkan apa yang harus lakukan. Kalau ada kejadian seperti itu. Tak gugurkan atau tak pelihara. Tak pelihara, aku trauma gara-gara pemerkosaan, aku gugurkan, aku takut berdosa. Ayo, yang mana? Nggak ada aplikatif kayak begini. Anda harus renungkan sendiri. Kejadian itu mungkin tidak akan menimpa Bapak. Tapi ada kejadian-kejadian lain yang sama rumitnya yang harus Anda pecahkan. Anda harus putuskan dengan tepat bagaimana kehendak Bapak. Ada. Pusing Pak, nggak ngurusi, berarti Anda tidak sedang menyerap. Berarti Anda sedang calon dipotong. Kalau Anda tidak mau mikir. Belajar. 70 tahun sebetulnya usia kita hanya untuk itu. Pekerjaan itu bukan tujuan. Meskipun harus bekerja. Pekerjaan itu hanya untuk kita melanjutkan hidup agar sampai kita mati ketemu Tuhan. Kalau kita tidak bekerja, belum belajar sudah mati duluan, kan gitu. Tapi bukan itu yang utama. Kita baca yuk. Matius 6 ayat 30 sampai 33.
Matius 6 ayat 30 sampai 33. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir soal makanan atau pakaian. Jangan menjadi seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang hanya mencari berkat jasmani. Pencarian materi untuk kelengkapan hidup bukan tujuan kekristenan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Carilah dahulu kehendak Allah dan tujuan yang benar dalam hidup. Itu maksudnya. Kerajaan Allah ini kan mengenai kehendak Allah, pemerintahan Allah. Cari dulu apa kehendak Allah. Dan kebenarannya, apa tujuan yang benar dalam hidup. Cari dulu. Jangan cari yang ilusi atau yang palsu. Hal jasmani itu palsu. Hal jasmani itu fana, palsu. Disebut palsu karena fana. Anda menikmati materi 70 tahun. Itu kepalsuan, fana. Palsu itu fana itu palsu. Anda menikmati 70 tahun. Palsu. Menikmati sebentar lalu hilang. Palsu. Tujuan yang benar, aletheia, apa? Ya tujuan kekal. Yang kita nikmati selamanya, itu yang benar, itu aletheia. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu maksudnya. Kalau Anda mencari kehendak Allah dan kebenarnya, Anda akan menemukan, Anda akan mengerti apa kehendak Allah dan tujuan yang benar. Jadi bukan soal jasmani. Tidak perlu khawatir soal jasmani. Tuhan Yesus sudah pelihara. Selama Anda rajin bekerja, Anda dipelihara Tuhan. Tetapi bukan kekayaan itu sendiri, kelimpahan, kemewahan, itu bukan tujuan. Jangan tergoda pendeta ngomong, Anda harus kaya supaya efektif. Emangnya Tuhan melihat efektivitas Anda tuh sampai di mana dibanding hati Anda yang mencari Tuhan? Betul, Anda kaya, Anda efektif. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, kalau sesuka sendiri, kekayaan itu akan jadi kutuk. Tidak perlu khawatir soal jasmani. Khawatirlah jika di mata Allah kita itu tidak indah seperti Kristus. Itu khawatir. Tidak mudah, saya tahu. Karena yang khotbah ini kan juga bergumul dalam hal ini. Hanya dengan tinggal di dalam Dia, Sang Firman, kebenaran, kita bisa berbuah. Tinggal di dalam Dia berarti bersekutu, yaitu satunya pengertian, satunya tindakan yang sama dengan Kristus. Ini sama dengan memiliki pikiran perasaan Kristus, sama. Gimana sih pikiran perasaan Kristus? Rela mengosongkan diri, betul loh? Rela kenosis. Rela jadi berkat bagi sesama, meskipun dirinya habis. Tulus dalam melayani. Tidak berharap 30, 60, 100 kali lipat, kan? Kan Tuhan ngajarkan tulus. Pengharapannya bukan kesuksesan duniawi. Pengharapannya apa? Melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan kehendak Bapa. Ini loh karakter Tuhan Yesus. Tapi kalau dalam sehari-hari Anda sudah tidak mau tahu, tidak mau mikir, ngene yang ngene, selesai Anda.
tunggu waktunya Anda dipotong. Karena hanya tinggal di dalam aku, tinggal dengan aku, tinggal bersama aku, Yesus, kita berbuah. Tinggal itu apa? Ya sudah saya jelaskan. Oke, Bapak Ibu, ayo tinggal di dalam Kristus. Mengerti pikirannya, mengerti perasaannya. Kalau selama ini pikiran perasaan Kristus itu abstrak gitu ya, ini sudah saya jelaskan sebegini gamblangnya. Tinggal Anda praktek. Tinggal Anda mendengar bagian Anda apa. Dan itu pasti berbeda dengan orang lain. Tapi secara umum sama. Ya secara khusus berbeda, secara umum sama. Siap kenosis, berani bayar harga, menghabisi nyawanya, melakukan kehendak Bapa, tujuannya menyenangkan Bapa, bukan menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan orang, menyenangkan Bapa. Kalau Yesus menyenangkan manusia, dia tidak akan disalib. Tiap hari melakukan kebaikan, tiap hari mengajar, tiap hari berdebat sama orang Farisi. Kenapa berdebat? Ya karena memang ajarannya salah. Ya. Kita boleh loh berdiskusi, tetapi kalau sudah mengarahnya gitu ya, menang-menangan, akhirnya bully-bulian, nah lebih baik kita menghindar. Karena Tuhan pun juga menghindar dari hal seperti itu. Begitu kalah ngomong, orang Farisi kan ambil batu, mau nimpukin kan, nah menghindar gitu. Ya. Oke Bapak Ibu, ayo kita tinggal di dalam firman. Yesus itu firman. Yesus hadir ke dunia, firman hadir ke dunia. Berarti kita harus belajar firman. Loh, kalau Yesus itu tukang masak, ya kita belajar masak. Kan gitu toh. Lah kalau firman datang kita mau belajar apa kalau nggak belajar firman? Tujuannya itu. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapak terima kasih.